Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi dengan dia teman-teman. Terima kasih buat yang sudah subscribe ya dan setia menonton video-video saya. Buat teman-teman yang baru klik channel saya, jangan lupa subscribe ya. Teman-teman pasti akan mendapatkan banyak manfaat ya, dari pelajaran bahasa Inggris atau traveling tips ya, atau pengalaman traveling yang saya share. Nah, insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas kosakata bahasa Inggris bisnis yang sering diucapkannya keliru. Nah, jadi ini akan banyak sebenarnya teman-teman, tapi saya akan bagi dalam beberapa bagian karena kalau jadi satu nanti panjang sekali videonya. Kosakata bahasa Inggris bisnis ini sebenarnya cukup populer ya, dan sering banget saya dengar diucapkannya keliru, tetapi masuk akal gitu, make sense kalau teman-teman bacanya kurang tepat, karena memang ini adalah satu kata yang berasal dari kata yang sama ya. Misalnya kata kerja nih, terus jadi kata benda gitu, tapi nanti bacanya bisa totally different. Nah, itulah kadang-kadang bahasa Inggris tricky banget teman-teman, nggak konsisten. Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya teman-teman salah ya maklum gitu, karena bukan native speaker ya. Nah, tapi makanya dari video ini saya akan share dengan teman-teman supaya teman-teman nanti tidak keliru lagi bacanya. Oke? Nah, sekarang saya akan bahas 10 kosakata dulu. Yang pertama adalah kata resign. Nah, resign itu kan kata kerja ya teman-teman ya. Artinya mengundurkan diri. Nah, kata bendanya adalah resignation. Nah, bacanya bukan resignation. Nah, yang sering saya dengar adalah teman-teman bacanya resignation. Karena berpikir dari resign tadi kan. Dari resign terus, oh ya resign. Oh, resignation dong bacanya. Nah, salah teman-teman. Kata bendanya bacanya resignation. Nah, itulah makanya harus tahu teman-teman ya. Nah, saya kasih contoh dalam kalimat misalnya ya. When you decide to resign from your current position, you will need to submit a formal written resignation. Ya, resignation, bukan resignation. Ya, kalau kamu mau resign, mengundurkan diri dari posisimu sekarang, nah kamu harus submit atau mengirimkan formal written resignation ya, maksudnya pemberitahuan pengunduran diri secara formal, secara tertulis. Oke. Kemudian yang kedua adalah kata occur. Nah, occur sama kata kerja ini ya, terus occurrence. Occurrence-nya kata benda. Nah, ini bacanya sama, nggak berbeda antara occur sama occurrence. Tetapi yang saya sering dengar diucapkan oleh orang Indonesia adalah occur. Sebetulnya ya masuk akal juga, karena U kan dibacanya U ya dalam bahasa Inggris biasanya ya. Jadi ya mungkin jadi orang Indonesia bisa aja mikirnya occur gitu, tapi yang betul adalah occur teman-teman ya, atau terjadi, atau ya happen, terjadi ya, occurrence, kejadian atau peristiwa ya. Jadi occurrence, bukan occurrence, no ya, bukan itu. Contoh kalimatnya adalah misalnya ada suatu peribahasa terkenal, let difficulties occur but not the loss of courage. Biarkanlah kesulitan terjadi atau happennya terjadi, banyak kesulitan, tapi jangan sampai kehilangan semangat ya, jangan sampai loss of courage, nggak boleh. Kemudian misalnya occurrence misalnya, the changing of the seasons is a natural occurrence. Ya, perubahan musim itu peristiwa alami gitu ya. Occurrence, peristiwa, jadi bukan occurrence. Oke, next, nomor 3. Nomor 3 adalah currently ya, sekarang ya, saat ini. Currently, bukan currently, bukan currently, bukan. Nah, yang saya dengar seringnya currently sama currently. Nah, current di sini yang maksudnya yang artinya saat ini ya, sekarang ini gitu ya. Jadi misalnya, my friend is currently taking medication for her breast cancer. Oke, next, nomor 4 teman-teman, adalah kata expert sama expertise. Nah, kalau expert saya jamin teman-teman sudah benar membacanya. Tapi kalau expertise saya sering dengar dibacanya expertise. Ya, salah ya teman-teman, bacanya adalah expertise. Kalau expert artinya orang yang ahli ya, orang yang ahli dalam bidang tertentu. Kalau expertise artinya keahlian. Ya, misalnya contohnya, I don't have expertise in this subject. Aku nggak punya keahlian di bidang ini. Terus misalnya lagi, Dewi is an expert in wealth management.
Ya, Dewi itu ahli dalam ahlinya wealth management, mengelola kekayaan ya. Jadi orang-orang kaya itu teman-teman, dia hire orang lain buat mengelola kekayaannya mereka gitu teman-teman. Oke, next nomor 5 adalah design. Nah ini juga ya, design itu bisa kata kerja, bisa kata benda, tapi ada lagi kata designation. Nah designation itu memang seolah-olah kayak dari desain kan, terus teman-teman bacanya designation. Nah itu salah total teman-teman ya, karena design itu kata kerjanya bukan designation. Design kata kerja sama kata bendanya sama ya, design tadi bacanya design, tapi begitu ada berbentuk kata benda, walaupun bukan kata bendanya desain yang ini ya, designation bacanya, artinya penunjukan teman-teman ya, nggak ada hubungannya dengan desain artinya. Nah jadi, tapi saya sering dengar orang bacanya designation. Nah itu salah teman-teman ya, designation artinya penunjukan. Nah contohnya misalnya Bali's official designation as the most popular tourist destination. It's not a surprise. Ya, penunjukan resmi Bali sebagai tujuan turis paling diminati ya, yang dikunjungi. Bukan kejutan lagi karena Bali memang bagus. Nah selanjutnya nomor 6 teman-teman, itu kata river. Terus kata bendanya reference, ya kan? Jadi orang bacanya yang saya dengar reference karena merujuk pada tadi river tadi ya, tapi sebetulnya bacanya reference. Ya, misalnya dalam contoh, please refer to my previous email regarding additional discount you requested. Please refer to, silahkan merujuk pada my previous email saya sebelumnya ya, regarding perihal diskon tambahan yang Anda minta gitu ya, additional discount you requested. Kemudian misalnya reference ya, a letter of reference from your previous employer is needed when you apply for a job. A letter of reference is surat referensi, reference ya, surat referensi dari employer, perusahaan Anda yang lama ya, dibutuhkan kalau Anda lagi melamar pekerjaan lagi ya, melamar pekerjaan. Jadi reference sama river. Kalau sungai river ya, pakai V. Kalau ini river, enteng ya, river, merujuk pada ya. Oke, kemudian selanjutnya nomor 7 adalah mirip dengan river dan reference, yaitu prefer sama preference ya. Prefer bacanya prefer, tapi kalau udah kata benda jadi preference. Nah orang pasti bacanya preference seringnya. Nah itu make sense ya, karena kan dari kata prefer, jadi dia pikir preference, katanya bahasanya preference ya. Prefer itu artinya lebih memilih ya. Misalnya I prefer to not talk about financial issues with my family. Ya, aku memilih untuk nggak ngomongin masalah keuangan dengan keluargaku. Gitu. Misalnya, terus contoh lagi preference ya. The policy of the company is to give preference ya to candidates with disabilities. Ya, jadi kebijaksanaan perusahaan itu adalah memberikan prioritas atau lebih memilih gitu ya, calon dengan disabilitas. Yang nomor 8 adalah kata sign. Sign bisa tanda ya, kata benda, atau sign, please sign the agreement, jadi tanda tangan, menandatangani gitu ya teman-teman. Nah itu kata kerja teman-teman, sign. Tapi kemudian kata bendanya signature ya, bacanya bukan signature. Nah soalnya jadi kita beberapa orang Indonesia merujuk ke tadi sign, terus baca kata bendanya jadi signature, padahal sign menjadi signature. Nah bahkan signal, sign, kemudian ada signal, bukan signal, tapi bacanya signal gitu ya. Nah jadi memang begitu, kok yang ini sign, yang ini sig gitu ya. Jadi ya begitulah bahasa Inggris ya, jadi teman-teman harus tahu. Nah, jadi kalau sign artinya menandatangani. Jadi misalnya contohnya please sign the attached agreement ya. Kemudian signature, tanda tangan ya. I need your director signature for processing refunds.
Ya, jadi saya butuh tanda tangan direkturmu nih buat proses refund ya, pengembalian uang. Kemudian ada signal, nah atau signaling gitu juga ada ya. Nah, bacanya signal bukan signal. Nah, saya pernah dengar orang Indonesia bacanya signal, tapi sebetulnya signal. Nomor 9 teman-teman. Nah, nomor 9 ini kata kerja hide atau menyembunyikan ya, sama hidden atau tersembunyi ya. Hidden itu bisa kata sifat tersembunyi atau bisa kata kerja hide tapi bentuk ketiga teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan cara bacanya, karena saya sering banget dengar orang baca hidden karena berasal dari hide tadi, jadi hidden, tapi sebetulnya adalah hidden. Nah, hiddennya itu hanya nggak jelas hidden gitu kan, tapi hidden, hanya tipis gitu teman-teman. Beda sama hide. Kalau hide hanya jelas ya. Nah, jadi hide, hidden ya, bentuk keduanya hide, HID aja ya, bacanya hide bukan hide. Nah, yang pertama bacanya hide, kemudian yang hidden bacanya hidden ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa, soalnya ini orang yang mikirnya karena dari hide terus bilangnya hidden gitu. Hidden agenda, saya pernah dengar orang ngomong begitu ya. Bukan hidden agenda tapi hidden agenda ya, agenda tersembunyi gitu loh. Oke, nah misalnya dalam kalimat please don't hide the truth, atau dengan hidden misalnya ya, there must be a hidden agenda in this matter ya, pasti ada agenda tersembunyi di masalah ini nih gitu ya. Jadi bacanya hidden ya teman-teman, bukan hidden. Oke, yang terakhir adalah nomor 10. Ini dua kata yang berbeda sebetulnya, tetapi dibacanya sering keliru. Jadi ada kata work, bekerja, ada kata walk, berjalan. Nah, sering banget saya dengar orang kalau baca work, bacanya work. Jadi misalnya, she works in a bank. She works. Ya, bukan she works, but she works. She works in a bank. Misalnya, she has been working in a bank Danamon for 3 years. Jadi, bukan she works, teman-temannya, works gitu. Tapi kalau walk, nah baru berjalan ya. Jadi contohnya, morning walk is good for your health ya. Jalan-jalan pagi itu bagus buat kesehatanmu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di bagian yang berikutnya ya, part 2 dari pembicaraan topik yang sama. Oke, stay safe, stay healthy teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikut. Bye.